Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati untuk mata kuliah psikologi, maka pada hari ini saat ini kita akan belajar tentang konsep perilaku manusia. Adapun tujuan pembelajaran untuk pokok bahasan konsep perilaku manusia ini adalah setelah mahasiswa memperoleh pengalaman belajar, satu, mampu menjelaskan pengertian perilaku manusia. Yang kedua, mampu membedakan proses pembentukan perilaku. Yang ketiga, mampu menjelaskan perubahan perilaku manusia. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori perilaku manusia. Mulai dengan yang huruf A, yaitu pengertian ya. Nomor 1, pengertian. Perilaku merupakan respon terhadap stimulus yang mengenainya. Menurut Woodward pada tahun 1971, perilaku merupakan respon, fungsi, atau bergantung pada stimulus dan organisme. Rumusnya adalah R sama dengan F dalam kurung SO. R itu respon, F itu function, fungsi, S stimulus, O organisme. Nah, kemudian berubah lagi rumusnya menjadi R sama dengan F dalam kurung SA. R itu adalah respon, F itu function, fungsi, S stimulus, dan nah ini A, O. Jadi berubah menjadi A, antecedent. Segala sesuatu yang telah ada sebelumnya. Contoh, jika seseorang menjulurkan tangannya, itu artinya seseorang ingin berjabat tangan ya, satu di antaranya. Nah, kemudian dibalas oleh orang yang diberi juluran tangan itu, kemudian terjadi salaman ya. Nah, itu antecedent. Nah, Bandura pada tahun 1977 menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi lingkungan, yaitu interaksi organisme. Sehingga Bandura membuat rumus B sama dengan F dalam kurung E dan O saling berinteraksi. B itu behavior, F itu function, fungsi, E itu environment, lingkungan, dan organisme ya. Dan Bandura nampaknya tidak puas, kemudian merubahnya formula perilaku itu menjadi B behavior, E environment, P personal. Itu ketiganya ini saling berinteraksi. Jadi perilaku, lingkungan, dan organisme atau person saling berpengaruh. Kita sampai pada yang bagian B, huruf B itu ya, 2, proses pembentukan perilaku. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa jenis perilaku itu ada yang perilaku alami, innate behavior, contohnya insting dan refleks ya. Kemudian ada perilaku operant behavior, perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Nah, inilah perilaku ini yang dapat dirubah ya, yang dibentuk melalui suatu proses belajar. Karena sebagian besar perilaku kita adalah hasil dari proses belajar. Perilaku dapat dibentuk melalui berbagai cara. Di antaranya dan pada prinsipnya itu untuk membentuk perilaku ada berbagai macam teori. Tapi kalau disimpulkan teori yang ada itu, maka untuk membentuk perilaku prinsipnya ada 3 ya. Yang pertama, nomor 1 itu dengan conditioning. Kebiasaan, biasakan gitu ya. Biasakan untuk melakukan sesuatu, biasakan untuk berperilaku tertentu. Dasarnya adalah teori Ivan Pavlov, Thorndike maupun Skinner. Contohnya biasakan bangun pagi, biasakan sarapan pagi, dan seterusnya ya. Yang nomor 2 dengan cara pengertian, insight, mengacu pada teori kognitif dari psikologi Gestalt dan tokohnya yang terkenal adalah Kohler. Nah, contohnya insight ini berikan pengertian ya, bangun pagi itu sangat bermanfaat, baik untuk memperoleh oksigen dan seterusnya ya. Yang ketiga adalah model dari teori belajar sosial, social learning theory, tokohnya Rother, teori sosial kognitif, tokohnya atau oleh Bandura. Nah, contoh dari bangun pagi tadi, biasakan sarapan pagi,
Ada modelnya, ada contohnya. Orang tua mengatakan kepada anaknya, biasakan bangun pagi, sarapan pagi, maka orang tuanya harus melakukan hal itu sehingga menjadi model yang benar bagi anaknya. Nah, dasar dari perubahan perilaku adalah kesadaran diri, self-awareness. Jadi self-awareness, kesadaran diri ini sangat menentukan orang itu mudah berubah apa tidak. Makin besar kesadaran diri seseorang, maka makin mudah orang itu untuk berubah. Sebaliknya, makin sempit kesadaran dirinya, kesadaran diri yang dimilikinya, maka makin sulit untuk berubah. Ada berbagai teknik atau terapi untuk mengubah perilaku. Bahwasanya sebagian besar perilaku manusia diperoleh dari hasil belajar, sudah kita singgung tadi ya, melalui suatu pengalaman. Nah, dengan demikian ada berbagai teknik atau terapi untuk mengubahnya. Di antaranya ya, ini hanya di antaranya. Satu, Sigmund Freud dengan psikoanalitiknya maka menghasilkan suatu cara merubah perilaku terapi, yaitu analisis mimpi dan asosiasi bebas. Jadi setiap pasiennya yang datang ditanya mimpi apa semalam dan seterusnya ya, kemudian dianalisis sampai menemukan bahwa mimpi itu adalah suatu simbol ya, lambang dari adanya gangguan atau keinginan pemenuhan harapan. Kemudian asosiasi bebas ya. Asosiasi bebas ini pasiennya ditidurkan menghadap ke depan, kemudian terapisnya ada di belakang, pasiennya ditanya. Contohnya asosiasi bebas itu kalau dia menyebut kursi, oh meja, itu hubungannya ya, ada yang berhubungan. Terapi berikutnya adalah terapi desensitisasi, ya, mengurangi kepekaan secara bertahap ya, pengurangan ikatan secara bertahap antara stimulus dengan respon dikembangkan oleh Wolff pada tahun 1958. Kemudian ada terapi counter conditioning, mengganti ikatan stimulus respon dengan ikatan yang baru seperti laba-laba, makanan bersama-sama ya. Seorang anak yang takut laba-laba, lihat laba-labanya sambil diberikan makanan. Terapi aversi atau keengganan, mengganti ikatan stimulus respon tetapi mengganti sesuatu yang menyenangkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, misalnya menghentikan merokok. Sebelumnya merokok itu enak, berikan obat muntah. Selama merokok beri obat muntah. Setelahnya merokok saja merasa tidak enak. Edward Thorndike Skinner dengan hadiah dan hukuman, reward and punishment. Namun demikian, hukuman dianggap kurang efektif karena terlalu sedikit memberi pelajaran. Jadi hukuman sering menyebabkan orang menghindari hukuman daripada menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman dapat menyebabkan seseorang mengaitkan hukuman dengan orang yang menghukum, bukan dengan perilakunya. Hukuman mungkin melatih seseorang tentang apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi tidak melatih apa yang harus dilakukan. Nah, Skinner juga menemukan bahwa sebagian orang tua, hakim, guru, memiliki pandangan yang salah tentang definisi maupun penggunaan hadiah atau hukuman. Nah, kita sampai yang nomor atau bagian D ya, teori perilaku, nomor 4. Satu, ada teori insting. Menurut McDougall, perilaku itu disebabkan karena ada insting atau bawaan yang mendorongnya ya. Yang kedua, teori dorongan. Nah, drive theory. Pandangannya bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan organisme yang mendorong organisme itu untuk berperilaku. Yang ketiga adalah teori insentif teori, bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya insentif. Insentif juga sebagai reinforcement, penguatan ya, menguatkan kembali. Reinforcement positif hadiah, reinforcement negatif hukuman. Jadi ini sebenarnya untuk melemahkan perilaku yang tidak dikehendaki atau yang buruk, negatif ya. Yang keempat, teori atribusi.
yang menjelaskan bahwa tentang sebab-sebab perilaku bisa disposisi internal atau eksternal. Pada dasarnya perilaku manusia itu dapat disebabkan atau atribusi internal atau atribusi eksternal. Nah, ini yang kelima ya, teori kognitif. Ini slide yang terakhir ya. Yang kelima, teori kognitif. Seseorang yang harus memilih perilaku tertentu, maka umumnya yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. Ini yang disebut sebagai model subjective accepted utility. Penentunya adalah berpikir kognitif ya. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini tentang pokok bahasan konsep perilaku manusia. Semoga materi ini bisa dipahami. Kalau tidak dipahami, silakan langsung ajukan pertanyaan atau pendapat atau saran atau komentar lainnya melalui YouTube ini. Nanti saya akan tanggapi semua pertanyaan jika memungkinkan. Jika tidak, beberapa pertanyaan akan saya tanggapi, berikan jawaban sesuai dengan waktu yang ada. Bagi yang belum mendapatkan tanggapan, bisa didiskusikan di lain kesempatan pada pertemuan berikutnya atau waktu-waktu tertentu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat.